Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Amalia dengan nomor induk mahasiswa 05459136 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Pada video praktikum tugas 2 struktur data ini, saya akan mendemonstrasikan dua algoritma pengurutan, yaitu merge sort dan counting sort, beserta penjelasan proses kerjanya. Baik, langsung saja kita mulai.
ya. Kemudian saya bagian-bagian sini. Nah, sebentar saya akan menjelaskan ya bagian-bagian dari istilah ini apa. Nah, yang pertama itu ya, yang bagian garis 5 itu ya, ini tuh mendefinisikan fungsi merge. Nah, fungsi itu menjadi 4 parameter. Yang pertama itu ada array utama ini dibilang ini tuh array utama yang sedang diurutkan ini. Terus ada array pertama awal ke kiri ya. Terus array yang array indeks, terus indeks ini indeks yang kiri, indeks yang tengah, middle, dan indeks yang kanan atau right gitu. Nah, semua parameter itu bersifat integer gitu, alias isi angka gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah ini yang ini garis sampai 7 ini ya. Nah, konsep dari merge source sendiri itu kan artinya array besar dipecah menjadi 2 bagian ya, yang lebih kecil. Nah, terus nanti setelah itu tuh tadi pecah bagi 2 itu nanti akan digabungkan, terus diurutkan gitu. Jadi kalau menjadi 1, nanti hasil itu akan digabungkan di array R atau array utamanya. Nah, gitu. Nah, jadi baris 6 sampai 7 ini ya, apa sih si N1 ini tuh variabel pertama yang menyimpan elemen bagian kiri. Jadi itu udah mulai pembagian ya di sini ya. Nah, N2 ini tuh variabel kedua yang menyimpan elemen bagian kanan gitu. Nah, intinya adalah yang bagian ini ya. Di sini array asli dibagi 2. Nah, bagian itu tuh butuh kolom masing-masing gitu. Nah, yang bagian kiri itu ada ini ya, dihitung dengan cara ini. Nah, bagian yang kanan ya, atau bagian N2 ini dihitung dengan cara ini gitu. Nah, S1 itu untuk mewakili rangkaian data A0, sedangkan N2 itu mewakili rangkaian data A1 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang ini ya, yang ini untuk yang garis 9 sampai 10 sampai 12 ya. Ini sebenarnya intinya itu ya, digunakan untuk membuat array sementara gitu. Array tersebut itu akan menampung data A0 dan A1 gitu. Nah, variabel itu untuk menampung data A0 dan variabel R itu untuk menampung data A1 gitu. Nah, memang mempunyai masing-masing indeks itu segini gitu, dan tadi sudah gitu ya dihitung di sebelumnya di garis ini ada garis ini garis 6 ya, garis 72, 7, 8 gitu ya. Terus selanjutnya adalah yang for ini ya, yang for ini tuh ya gunanya itu untuk nanti menyimpan rangkaian data gitu pada array A0 dan A1 gitu. Nah, kalau ini tuh menyalin sebagian isi dari array R, array utama ya, ke dalam 2 array baru, yaitu array L ini ya, dan array R gitu. Nah, berarti yang kali harus tangan kiri, yang kali ini tangan kanan gitu, yang terakhir lah ya, pertama dan terakhir. Nah, jadi ya ini tuh fungsi apa seperti ini tuh ya, untuk menyimpan elemen dari R mulai dari indeks L ya, sampai M gitu, dan terus itu mengambil sebanyak n elemen. Terus setiap elemen itu dimasukkan ke dalam kode sistem ya, itu nanti dimasukkan ke array L gitu. Nah, terus untuk selanjutnya adalah yang ini ya. Nah, itu bagian ini tuh sudah mulai pembacaan ya, sudah membaca isi dari L dan R itu dari elemen pertama. Nah, itu nanti sudah menentukan posisi awal yang akan dipakai untuk proses merge itu sudah mulai memasuki penggabungan ya. Nah, terus di sini tuh ini ya, ini grafik ini lagi while ya, while ini. Nah, di sini tuh baris ini tuh adalah awal dari ulangan while gitu. Artinya ulangannya hanya akan berjalan selama nilai i, ini nilai i masih lebih kecil dari S1 dan nilai C lebih kecil daripada N2 gitu. Nah, tujuan ulangan itu adalah membandingkan elemen yang ada di array L ya, lalu memasukkan elemen yang sesuai ke dalam array R gitu. Nah, ini jadi itu untuk ini ya, untuk apa? Untuk mengisi hasil penggabungan dari array L dan R gitu ya. Nah, habis itu selanjutnya ini pengadaan ya, pengadaan pengkondisian maksudnya. Jadi pengkondisian itu jadi itu adalah jika mana nih? Jadi kita melihat mulai. Jadi selanjutnya adalah baris ini ya. Nah, itu bisa dinyambung ke pengkondisian gitu. Jadi cek apakah nilai elemen di dalam array L ya, array L ini pada posisi ke i ya lebih besar atau sama dengan daripada nilai yang ada daripada nilai elemen yang ada di array R pada posisi ke i gitu.
Nah, jika benar atau sama dengan maka perintah di dalam ini kurung kawal ini yang ini nanti akan dijalankan atau dilaksanakan gitu. Begitu. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah bagian else di sini. Nah, bagian else ini ya, jika kondisi ini sebelumnya tidak terpenuhi kayak gitu. Jadi jika elemen di dalam array L ini tidak lebih besar dari elemen yang ada dalam array R ya, nanti kode yang ada di dalam itu akan dijalankan kayak gitu. Ini akan dijalankan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ini perulangan while lagi ya. Jadi di sini tuh perulangan while itu berjalan selama masih akan berjalan selama i ini masih lebih kecil daripada n1 kayak gitu. Nah, ini tuh adalah posisi elemen di array L gitu. Nah, n1 itu jumlah elemen dalam array L gitu ya. Nah, terus artinya perulangan ini tuh dipakai untuk mengambil sisa elemen dari array L yang belum dimasukkan ke array K gitu. Nah, terus habis itu di sini ada while lagi ya. Di sini tuh while itu artinya tuh peluang ini tuh berjalan selama dia masih lebih kecil dari n2 gitu. Dan jadi ini tuh posisi elemen di array R dan n2 itu jumlah elemen di array R gitu ya. Nah, tujuan peluang ini adalah untuk mengambil sisa elemen dari R array R yang belum dipindahkan ke array utama atau R ya. Nah, di situ ini ya di dalam kurung awalnya while ini ya, ada R dan ada sedangkan R gitu. Elemen R sedangkan elemen R. Nah, elemen di array R ini nanti disalin ke posisi array R. Nah, artinya R itu menerima elemen sisanya dari array R gitu. Nah, perulangan itu dipakai untuk menyalin semua elemen R yang tersisa ke dalam R aja sama R ya, R. Nah, setiap putaran perulangan nah itu si R ini tuh disalin ke R lagi gitu, dan jadinya itu X1 terus kalian X1 ya ini. Nah, terus perulangannya berhenti saat J tidak lebih kecil dari N2. Jadi N2 lagi artinya ya semua elemen R sudah dimasukkan ke array utama begitu. Nah, terus selanjutnya ini yang void ya. Nah, void itu mendefinisikan sebuah fungsi bernama sort ini. Jadi kalau fungsi itu digunakan untuk mengumpulkan array dengan metode sort. Itu nah, dalam array ini ada 3 parameter penting. Ya, pertama itu parameter R ya, ini. Terus array ini tuh ini tuh yang akan diurutkan ya. Dan itu kan parameter ini tuh berisi bagian array yang belum terurut atau bagian yang sudah terurut tadi. Terus digabung gitu loh ya, karena array utama. Nah, terus yang ini L ya, L apa I ini? Lupa deh. Ini teks awal yang dari bagian yang array sedang proses gitu. Nah, R ini apa sih? R ini itu teks akhir dari bagian array yang sedang diproses gitu. Tadi kan ada array L, array M, middle, dan ini R right ya. Nah, jadi fungsi itu saat bekerja itu pada lubang array dari R mulai dari 1 sampai sekian ini jadi cut ya. Nah, intinya adalah Java itu mendefinisikan fungsi sort untuk mengurutkan array menggunakan set atau programmer sedang membuat fungsi bernama sort beserta cara kerjanya sehingga fungsi itu bisa dipanggil. Nah, ini ya tadi sekelas analisis ya, langkah-langkah untuk untuk membuat method sort ini ya. Selanjutnya adalah kita tes di sini ya. Itu saya akan kita akan jalankan ya ini kodenya. Terus saya akan coba lagi lihat kodenya. Kita koreksi dulu ada kesalahan atau enggak ya. Nanti ini ya. Terus selanjutnya itu ini udah ya. Tadi penjelasan itu. Ini untuk bagian ini, untuk bagian nilai yang raw ya, yang belum gitu. Ulang. Tadi sampai mana sih gue bacanya? Nah, ini selanjutnya ya, kita baca lagi di sini.
Habis itu selanjutnya adalah void ya, ini baris void, baris bukan ini baris void ini, baris void ini tuh intinya itu adalah mendefinisikan fungsi sort untuk mengurutkan array menggunakan merge sort, atau programmer sedang membuat fungsi bernama sort beserta cara kerjanya sehingga fungsi itu bisa dipanggil untuk mengurutkan array gitu. Nah di sini ada ketemu lagi ya pengondisian if ini ya. Nah di sini tuh pada sini tuh memeriksa apakah indeks awal L ya, awal L ini tuh masih lebih kecil daripada indeks akhir atau R gitu. Nah, jika kondisinya salah, misalnya itu sama gitu ya, artinya hanya ada satu elemen dan tidak perlu diurutkan gitu. Nah terus selanjutnya itu ini misalnya integer ini ya, dari sini. Nah di sini tuh dibuat dari sini itu dibuat variabel m ya, yaitu indeks nama dari super array, dan itu untuk membagi array menjadi dua bagian. Terus itu ada sort di sini, sort lm. Di sini itu memanggil fungsi sort untuk bagian kiri dari array. Jadi itu mulai dari indeks L sampai indeks M, left dan middle ya di sini. Ini itu mengurutkan super array bagian pertama, bagian kiri. Terus itu ada short R ya, M = 1 dan R. Nah di sini tuh memanggil fungsi sort untuk bagian kanan atau right ya, atau akhir dari array. Nah mulai dari indeks M middle = 1 ya sampai ke R atau right atau kanan begitu. Itu mengurutkan super array bagian kedua ya. Nah ada merge di sini ya. Nah merge ini tuh merge R, L, M, N, itu artinya tuh adalah setelah kedua super array tadi kiri dan kanan ini ya, ini diurutkan, fungsi merge dipanggil untuk menggabungkan keduanya menjadi satu array yang sudah urut gitu. Jadi diurutkan lagi, dibandingkan diurutkan lagi di di array utamanya kayak gitu. Nah habis kayak gitu ada static void ya, ini ya, static void di sini tuh artinya itu setara dengan void sebelumnya itu. Ketika itu nge-print array ya, integer R ya, sekian. Nah, terus habis itu yang ini, yang baris selanjutnya integer n ya, integer n R dan length ini length. Jadi itu di sini dibuat variabel n yang berisi jumlah elemen di array R gitu. Jadi itu tergantung untuk mencetak setiap elemen array satu persatu gitu. Ini ya, ini ya gitu. Nah terus itu nanti ya dengan perintah ini, dengan perintah sistem elemen out ini yang ini dengan itu mencetak elemen ke i dari array ditambah satu spasi di belakang. Jadi ini untuk mencetak perintahnya gitu sebelumnya ya gitu. Nah habis itu kita ke kelas lainnya, itu publik masih kita ke fungsi lain yaitu ini ya, metode lain yaitu fungsi static void ya. Nah metode ini tuh pertama atau metode main ya dalam program Java. Jadi nanti itu dari sini program berjalan gitu. Nah integer R itu membuat array bernama RR ya, berisi 6 angka gitu. Nah array ini tuh yang nantinya akan diurutkan menggunakan merge sort. Ini ada ini ya, ada data matanya ya ini ya. Nah terus selanjutnya sistem out print L ini, ini tuh untuk menampilkan teks sebelum diurutkan ya, sebagai tanda bahwa data berikutnya adalah data sebelum di sorting ya, masih mentah ya ini ya datanya ya. Nah terus selanjutnya ada print array nih, ada print array. Nah print array di sini tuh nanti tuh memanggil fungsi memanggil fungsi apa nih? Print array untuk menampilkan isi array awal kayak gitu. Ini di sini dulu. Terus habis itu sort ob ini adalah membuat objek baru dengan bernama ob ya. Terus habis kayak gitu nanti dibuat objek baru ya, namanya ob ya, objek baru ob dari kelas merge sort kayak gitu. Nah jadi itu dipakai untuk memanggil fungsi sort ya. Nah untuk selanjutnya ini bagian ini sistem ini print ini print apa yang bagian tulisannya ya. Jadi di sini tuh menampilkan teks sesudah diurutkan ya, sebagai tanda bahwa data yang muncul adalah yang muncul setelah ini adalah hasil urutan gitu. Nah ini itu semuanya. Jadi kalau ditaruh lagi ya, nah programnya akan jadi begini ya kan. Tadi sebelum diurutkan datanya mentah, setelah diurutkan tadinya jadi lebih terurut gitu. Nah
Selanjutnya, untuk selanjutnya adalah kemudian buat analisis kinerja algoritma menurut Anda. Jadi kalau ini nanti akan saya sajikan melalui tes ya. Ya, oke. Nah, oke. Selanjutnya kita akan dari kecil ke dasar dulu ya. Menurut itu selanjutnya prototipe yang menggunakan data yang kecil, menggunakan coding shortcut sebagai nilai variabel. Misalnya pas 8, variabel elemen, kemudian bisa kalau tidak kalau menggunakan time Anda. Kemudian kita lanjut ke investasi ya. Jadi kita sudah investasi ya. Tadi baca yang lain. Proses itu.
Action. Habis ini. Action. Ini sudah diisikan ya, ini ya. Ini tuliskan kodenya. Tadi saya akan menjelaskan masing-masing kodenya sendiri. Apa? Oke. Nah, yang pertama ini ya, baris kelima itu adalah ini tuh sama aja membuat kelas baru yang namanya itu counting short gitu. Nah, nomor itu bisa diganti sesuai keinginan ya, aturan-aturan kelas lah ya. Nah, terus selanjutnya itu baris selanjutnya itu metode ini tuh bernama short ya. Terus metode ini juga menerima karakter integer sebagai input, dan dalamnya itu terdapat kode-kode untuk mengurutkan data menggunakan algoritma counting short ini dalam kurung ini ya nih. Kurung ini. Nah, terus selanjutnya baris ke 6 sampai 7 berarti ini ya. Sampai ini. Nah, di sini tuh ini tuh berikutnya kita udah masuk dalam metode short. Diawali dengan deklarasi variabel n ya, variabel n pada baris ke 7 ya nih, baris ke 7, dan array output, terus array count juga. Nah, variabel n pada baris ke ini tuh digunakan untuk menyimpan nilai panjang atau array r gitu. Yaitu jumlah elemen yang akan diurutkan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah array output itu pada yang di bawahnya ini itu digunakan sebagai tempat untuk menampung hasil pengurutan atau data yang sudah diurutkan gitu. Nah, situ ada count ya. Dan itu array yang digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai kayak gitu. Nah, karena ukuran countnya adalah 101, maka counting short ini diasumsikan mengurutkan nilai dengan rentang 0 sampai 100. Yang kayak ini nilai matahari di ini ya, ada 90, ada yang paling kecil itu 12 kayak gitu ya. Nah,
selanjutnya itu masuk ke ini perulangan ini ya, wall. Nah, unifying itu yang pada ini yang pertama ini baris ini ya, ini tuh semua isi arraynya itu dibuat jadi 0 dulu. Terus kemudian di baris yang selanjutnya ini, terus itu bisa menghitung beberapa kali tiap angka muncul di di array utama tadi gitu. Nah, pada baris ini tuh ya, program melakukan pengulangan untuk mengisi semua elemen array count dengan angka 0 ya, supaya tidak ada nilai yang bersisa sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya program melakukan pengulangan lagi untuk menghitung berapa kali setiap angka muncul dalam array A. Setiap kali ada angka tertentu muncul, bagian count atau angka akan ditambah 1 gitu ya. Terus selanjutnya ini yang indeks ini ya, indeks sampai mana sih kali ya. Nah, di sini tuh sebentar. Nah, bagian kode itu adalah inti dari proses penyusunan data secara descending ya gitu. Jadi dimulai dari sini dulu nih ya. Nah, terus bagian kode ini tuh mengambil nilai dari yang terbesar ke yang kecil, lalu menempatkan setiap kemunculannya ke array hasil gitu. Jadi di sini tuh fungsi itu untuk menghasilkan array descending berdasarkan jumlah kemunculan frekuensi dan mengikuti prinsip utama counting sort. Nah, untuk selanjutnya lagi itu ini ada ini. Selanjutnya ini ada sisanya kemarin ya, yang kemarin lagi. Ini yang belum saya jelaskan tadi, kelupaan itu sama sisanya kemarin. Jadi bagian ini tuh menyalin isi array output yang sebelumnya ya, hasil sorting kembali ke array R gitu, array utama ya. Terus kenapa kembali ke R? Karena R adalah array asli gitu. Tadi proses array asli, proses penyortiran dilakukan di array sementara output. Jadi setelah sorting selesai, R diganti isinya supaya benar-benar diurut gitu. Terus nanti publish static void ini ya. Wah, harus tes dulu. Nah, terus selanjutnya baris ini nih, yang public static void ini ya. Nah, bagian ini tuh adalah deklarasi main method gitu, yaitu tempat program boleh dijalankan gitu. Nah, baris ini tuh berisi static void, berisi public static void main string ya. Ini adalah awal dari metode utama, jadi dia itu menandai awal bentuk utama program dan awal blok gitu, dan perintah yang akan dieksekusi saat program berjalan di sini ya gitu ya. Terus habis itu selanjutnya itu ini counting sort dan integer. Nah, bagian itu berada di dalam main method, sehingga ini adalah perintah yang dijalankan ketika program dimulai gitu. Nah, baris counting sort ini tuh membuat membuat objek baru dari kelas counting sort ya, jadi ini ya, ini sebelum ini, terus ini jadi new. Terus objek ini disimpan dalam variabel objek dan nantinya dipakai untuk memanggil metode sort gitu. Nah, selanjutnya baris ini ya, yang ini baris integer ini tuh mendeskripsikan sebuah array R yang berisi data angka yang akan disorting gitu. Nah, nilai seperti 45, 12, 90 dan lainnya itu adalah isi dari array tersebut, itu kayak nilai mentah gitu, isi dan nilai mentah gitu diurutkan ya gitu. Nah, terus selanjutnya lagi di sini tuh ada sistem ini sistem out OB dulu namanya, namanya OB sort ya. Di sini coba. Nah, untuk selanjutnya ini dipanggil lagi ya ininya fungsi sortnya. Terus selanjutnya ini yang sistem bla 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 ini ya, ini tuh berfungsi untuk menampilkan teks. Saya lupa, ini saya akan menambahkan before after dulu kali ya, baru bisa lanjut di sini ya kan. Sebentar, ini saya akan menambahkan dulu perintah yang lain ya, ini di sini.
Nah ini udah ya, udah saya tambahkan ya. Jadi nanti akan keluar ini sebelum diurutkan, yang mana nanti akan tampak, akan diperlihatkan nilai raw ini ya, ini terus nanti baru itu akan diperlihatkan nilai setelah diurutkan. Jadi baru kita mulai. Tuh ya, ini kan diurutkan ya, ini diurutkan juga berdasarkan frekuensi kemunculannya kayak gitu ya. Tuh, dimulai dari besar ke kecil ya. Oke. Ya, untuk soal nomor 2 sudah selesai, dan selanjutnya tinggal apa nih? Tinggal analisa kinerja algoritma tersebut gitu. Algoritma ini yang tadi sudah dibuat ya. Oke. Demikian demonstrasi praktikum struktur data mengenai major sort dan counting sort yang telah saya jelaskan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami proses kerja kedua algoritma tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.